Begitu saya ingin beralih ke sekretaris Dewan Kesenian dulu nih, Novi ya. Putar dulu ya Bang ya. Oh, satu kamera. Satu kamera. Biar kelihatan kompak. Biar kelihatan kompak. Oh begitu. Baik, kalau bagaimana sebetulnya ini kan seperti tadi cerita Bang Muklis tiba-tiba diajak untuk masuk ke Dewan Kesenian Biren, dari tidak tahu kemudian jadi tahu. Dulunya awalnya seperti apa sehingga beliau bisa siapa yang punya ide nih ngajak Bang Muklis nih sebetulnya? Sebenarnya beberapa dekade itu kan Dewan Kesenian itu sempat vakum Bang. Oke. Beberapa tahun vakum, seharusnya melaksanakan itu Novi sendiri dengan beberapa tim itu jadi pemegang mandat. Pemegang mandat untuk menentukan musda. Nah, pada saat itu kita menjaring tokoh-tokoh yang mau memang terlibat. Pada prinsipnya ketika saya yang ngajak Pak Muklis, beranggapan begini, seorang pemimpin itu di organisasi manapun tidak mesti sesuai dengan keahliannya, tapi memang mampu memanajemen. Karena organisasi itu kan kekuatannya di manajemen, ketuanya harus bisa manajemen kepemimpinan gitu. Kalau di seniman itu kan bekerja, bekerja dan berkarya. Ada pekerja seni, kalau Pak Muklis maju kami siap membantu. Dan beliau awal-awalnya ya agak ragu, tapi alhamdulillah karena beliau memang mempunyai basic di manajemen kepemimpinan, makanya hari ini DKA Biren sudah mau musda baru, mungkin Pak tahun 2022 itu udah pemilihan ketua baru. Mudah-mudahan nanti bertahan lagi Pak Muklis yang ya, insya Allah. Mudah-mudahan untuk hal-hal yang baik, kenapa tidak, ya kan? Ya. Baik, sejak kepemimpinan Bang Muklis, dan ini kan mesti ada satu tim ya. Bagaimana cara tim ini bekerja? Mengingat beliau ini kan pengusaha, ya tahulah kita sibuknya sebagai seorang pengusaha itu kan sangat padat sekali waktunya. Mungkin kalau dilihat beliau sibuk Bang, tapi kalau udah kegiatan beliau dengan kami. Lebih cepat di lapangan dengan kami yang di bawahnya. Jadi rapat itu memang beliau atur sedemikian rupa supaya nggak ada celah untuk miss di dalam rapat. Jadi kalaupun ikut rapat ke provinsi, beliau jarang diwakilkan sendiri. Bahkan memilih produk sendiri, warna baju beliau juga ikut menentukan. Jadi sampai segitu karena beliau tuh tipikal perfeksionis. Jadi kalau sesuatu yang dikeluarkan dengan budget yang besar harus punya hasil. Jadi kami dituntut yang di bawahnya, boleh saya usahakan segini budget uangnya boleh, tapi harus ada hasil. Makanya kemarin di Taman Mini itu yang prosesnya luar biasa sebenarnya. Ketika Biren jadi tuan rumah ulang tahun Taman Mini. Ya. Tapi yang sedihnya ketika sudah berhasil beliau nggak ada di lapangan karena waktu itu menjelang pilkada. Beliau kan ketua. Jadi beliau memang di Biren. Jadi ketika kami terima piala ya seperti kalau kata orang Aceh lagi ane gak ada ya. Jadi hilang pialanya. Mudah-mudahan ke depan ya didampingi sampai habis. Ya. Bisa dicatat nggak banyak perkembangan dalam periode kepengurusan Dewan Kesenian kali ini? Perkembangan apa yang sudah dicapai di Biren? Kalau dulu tidak ada anggaran untuk kesenian, Bang. Itu yang paling menonjol. Anggaran dari pemerintah atau anggaran dari tidak ada. Pemerintah. Jadi kalau kami mau buat kegiatan ya sistemnya meripe-ripe. Minta sana, minta sini dulu ya. Iya, kalau sekarang ketika sudah Pak Muklis, beliau nggak cuma sekedar memanage, tapi menata kelola keuangan juga. Oke, ya. Di masa pandemi ini kira-kira
ada program apa untuk kegiatan para seniman ini? Kita kemarin sebenarnya ada program bantuan untuk seniman ya Pak ya. Cuman dipotong refocusing COVID. Jadi anggaran kita dijadikan refocusing. Jadi di bidang budaya kalau nggak salah hanya kegiatannya ya cuman kegiatan bidang, nggak ada lagi kegiatan DKA karena memang untuk refocusing COVID. Tapi kami karena KA ini kan di bawahnya sanggar-sanggar Bang. Tapi sanggar-sanggarnya tetap aktif secara virtual gitu. Oh ya, kita ingin mengucapkan selamat ini Birun banyak sekali mendapat prestasi di forum seni siswa itu ya, nasional provinsi. Festival siswa ya. Iya. Ya. Baik. Ini salah satu prestasi Birun juga. Baik, kemudian ada yang mau disampaikan lagi? Sebelum saya beralih ke Ketua KONI, Ketua Harian KONI, Bang Murdani. Saya kira Bang Murdani harus cerita juga ini, bagaimana sosok kepemimpinan dari Bang Muklis ini dalam memanage atau memimpin organisasi KONI Birun itu. Halo? Monitor suara saya nggak? Ini jaringan nampaknya seperti terputus-putus ya. Mungkin udah agak bolong. Belum kurang jelas Bang. Suaranya terputus, nggak jelas. Terima. Oke, udah Bang Fikar. Ya udah siap. Oke. Bisa ya ditangkap pertanyaan saya, bagaimana Abang menilai kepemimpinan Bang Muklis ini di KONI dan kegiatan-kegiatan apa yang sudah berhasil diraih, lalu apa target yang akan dicapai di periode berikutnya, di kegiatan berikutnya? Terima kasih Bang Fikar. Mungkin kami selaku yang dipercaya oleh beliau sebagai ketua harian, karena memang prosesnya untuk ketua harian itu mutlak menjadi pilihan daripada ketua KONI yang dipilih melalui musyawarah kesepakatan cabang-cabang olahraga yang persis seperti pelaksanaan musyawarah di KA. Ini tentunya di KONI juga ini harapan insan olahraga. Sepertinya memang berebut antara seni dan katakanlah olahraga dan seni ini memilih ketuanya itu Haji Muklis. Tapi itulah dulu waktu SD kami teringat itu antara olahraga dan seni saling berhubungan, tidak ada persoalan sehingga layaklah beliau memimpin di samping masalah seni budaya juga masalah olahraga. Kiprah beliau sebagaimana yang disampaikan tadi, beliau juga punya pengalaman di Perbajin, juga di Ketua Umum PSB yang pada saat itu beliau menjabat itu tidak bisa dianggarkan lagi dengan dana APBD. Artinya itu menjadi dana keberangkatan atau tim PSB mutlak dana pribadi beliau. Mungkin sosok ini, kepedulian ini yang diadopsi oleh cabang-cabang olahraga bahwa beliau punya kemampuan di bidang manajemen. Sehingga mungkin KONI juga cabang olahraga maksudnya memilih beliau secara aklamasi menjadi ketua KONI. Selanjutnya sosok periode sampai tahun berapa ini Bang kepengurusan KONI ini? Periode 2018 sampai dengan 2022, 4 tahun kepengurusan KONI sama dengan DKA. Jadi mungkin kepimpinan beliau nantinya akan berakhir di 2022. Nah, mudah-mudahan kepercayaan ini bisa diberikan lagi kepada beliau karena mudah-mudahan ini tentunya menjadi pertimbangan dari cabang-cabang olahraga.
Nah, Abang mencatat tidak perubahan seperti apa di dunia olahraga di Biren sejak beliau terlibat langsung dalam kepengurusan KONI ini? Kami memang harus berkata jujur. Jujur, sebagai Mbak Novi tadi menyampaikan bahwa perubahan mendasar ini tentu katakanlah terutama sekali di bidang anggaran. Di bidang anggaran, apapun kegiatan kita, terutama olahraga dan seni, tanpa didukung anggaran yang memadai, ini agak tersendat dalam kegiatan. Pengalaman pertama kami waktu keberangkatan PORA 2018 di Janto, Aceh Besar, itu kami harus berkata jujur bahwa saat sebelum keberangkatan kita harus persiapkan kontingen, baik itu TC maupun perlengkapan, itu dana APBK yang hibah kepada KONI itu belum cair, yang jumlahnya 1,9 miliar. Jadi sosok Haji Muklis ini bukan persoalan. Yang penting kepada kami semangat, TC laksanakan terus, perlengkapan sediakan terus. Kalau tidak ada, sampaikan kepada beliau, kepada Haji Muklis untuk berapa anggaran yang dibutuhkan. Ini yang harap kami bahwa tidak ada kendala sehingga dalam keberangkatan, dalam pelaksanaan TC dan keberangkatan ini tidak ada kendala. Bahkan dana cair itu setelah 2 hari kami berada di Janto. Alhamdulillah ini salah satu perkembangan maksudnya yang beliau cukup peduli. Selanjutnya juga di anggaran sebelumnya juga beliau berjuang terus agar dana untuk KONI, dana hibah untuk KONI ini terus menjadi perhatian dari Pemkab Biren. Jadi mudah-mudahan tahun ini memang kita direfocusing beberapa item, namun anggaran alhamdulillah memadai untuk pembinaan cabang olahraga. Karena tugas KONI memang pembinaan cabang olahraga yang seluruhnya bernaung di bawah KONI. Dalam waktu dekat ada event apa Bang di olahraga? Di tahun 2021 tentu ada PORA, sebelum PORA DPD tahun 2022. Ya beberapa kali rapat, bahkan minggu kemarin beliau sudah panggil seluruh pencap, pengurus cabang. Artinya dalam keadaan mungkin secara tim, katakanlah seperti sepak bola atau voli, ini mungkin kendala dalam pelaksanaan latihan karena kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan sebagainya. Namun di cabang-cabang perorangan, beliau tekankan untuk terus mempersiapkan atletnya. Terutama atlet Biren yang tahun lalu atau rencana tahun ini membela daerah lain, istilah beliau tidak ada atlet Biren yang membela daerah lain. Jadi dipanggil pulang semua. Harus dipanggil pulang. Mungkin ini pengalaman masa lalu punya atlet Biren, tapi di daerah lain itu kita tidak persoalkan lagi. Tapi ke depan kita berharap darah Biren untuk Biren, memperjuangkan Biren. Beliau tidak mau tahu apa kendalanya. Sepertinya kendalanya tentu katakanlah perhatian kepada atletnya. Mudah-mudahan beliau terus perhatian dan tiap atlet bukan saja juara di PORA atau medali di PORA, di kejuaraan daerah juga beliau undang untuk makan dan memberi sekedar bongong jaro. Ini yang terus dilakukan oleh beliau.